never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Monster Energy Yamaha YZR M1 raih kemajuan signifikan di uji coba Sepang. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, bersatu hati menyatakan bahwa motor YZR M1 menunjukkan peningkatan yang signifikan secara teknis, khususnya dalam hal aerodinamika, setelah menyelesaikan uji coba hari terakhir di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pada Kamis, 8/2. Dalam keterangan resmi tim, Quartararo menyatakan, mesin untuk motor 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi cengkeraman elektroniknya hilang. Tapi saya pikir, selangkah demi selangkah, kamu akan semakin dekat ke puncak. Pembalap asal Prancis itu optimis bahwa peningkatan ini dapat membawanya lebih dekat pada target pribadinya untuk berada di dua baris pertama pada kualifikasi musim ini. Sementara itu, Alex Rins menekankan bahwa uji coba terkait pengaturan teknis sangat membantu memperbaiki konfigurasi motor. Meskipun menilai kinerja aerodinamika baik, Rins mengaku menghadapi kesulitan menghentikan motor dan ban belakang sedikit terangkat. Tapi bagaimanapun, saya cukup senang dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami mengumpulkan cukup banyak data. Jadi mari kita lihat apakah kami bisa terus seperti ini dan terus meningkatkannya, kata Rins yang mencatat waktu tercepat di hari ketiga. Sementara itu, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, menambahkan bahwa progres di sisi aerodinamika dan mesin menjadi fokus utama tim. Tim juga memperkenalkan perangkat start belakang baru yang mendapat dukungan positif dari semua pembalap. Meskipun menyadari adanya ruang untuk perbaikan, tim yakin masih memiliki waktu selama pramusim untuk menyempurnakan performa mereka. Semua item baru telah disetujui oleh semua pembalap dan ini adalah pertanda baik karena pekerjaan yang kami lakukan telah dilakukan dengan benar, ujar Meregali. Dalam hal kecepatan balapan, kami rasa kami telah melakukan peningkatan karena kami juga dapat melihat bahwa motornya sedikit lebih cepat, aerodinamikanya membantu pengendara saat berbelok dan perangkat start membuat pengendara lebih sedikit melakukan wheelie dan lebih banyak akselerasi, tambahnya dengan optimisme. Laporan Quartararo usai tes pramusim MotoGP 2024, YZR M1 makin brutal. Tim balap Monster Energy Yamaha menyelesaikan tes resmi pertama MotoGP 2024 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, dengan baik. Fabio Quartararo dan Alex Rins menyelesaikan 3 hari pengujian, di mana masing-masing menduduki peringkat ke-11 dan 16 klasemen secara keseluruhan. Sesi 8 jam ketiga berturut yang dilaksanakan, sangat penting untuk mengumpulkan beberapa data akhir sehubungan dengan adanya penyesuaian yang baru. Pebalap pabrikan Yamaha itu akhirnya menempati posisi ke-11 dan ke-15 masing-masing dalam Team Sheets hari ini dan ke-11 dan ke-16 dalam hasil tes MotoGP secara keseluruhan. Quartararo melakukan putaran sebanyak mungkin untuk memastikan pengembangan lebih lanjut dari YZR M1 2024 supaya lebih baik di tes berikutnya. Quartararo menyelesaikan 56 lap dan pada akhirnya menyetujui mesin baru, aerodinamis, dan perangkat peluncuran serta mencatat kecepatan balapan yang positif. Waktu terbaiknya pada hari ketiga ialah 1 menit 57,525 detik yang dibukukan pada lap 12, membuatnya menyelesaikan tes di posisi ke-11 terbaik. Semua berjalan positif, kami masih perlu meningkatkan kecepatan kami, jadi mudah-mudahan kami bisa mengambil langkah maju, ujar dia dikutip laman resmi Yamaha Racing, Jumat kemarin. Mesin 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi kami kehilangan cengkeraman elektronik. Dengan kinerja ini saya pikir kita selangkah demi selangkah semakin dekat ke puncak, lanjut dia. Quartararo pun menyatakan bahwa targetnya dalam laga tes dapat menduduki 2 baris pertama di kualifikasi. Sementara Rins menggunakan hari terakhir tes di Sepang untuk memberikan penilaian penuh atas berbagai item pengujian yang dibawa oleh Yamaha. Fokus penuhnya adalah menyiapkan motor untuk musim 2024 dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Lap tercepatnya adalah 1 menit 57,879 detik, yang dicatat pada lap 13/52, yang membuatnya menyelesaikan tes Sepang di posisi ke-15 pada peringkat hari ketiga dan di posisi ke-16 dalam hasil gabungan, 1 menit, 197 detik dari puncak.
Saya cukup senang karena kami melakukan pekerjaan pengujian dengan baik sejauh ini, kata Rins. Memang benar kami masih mengerjakan setup dalam hal memperbaiki konfigurasi motor. Saya sedikit kesulitan untuk menghentikan motornya, dan ban belakang sedikit terangkat. Kami kehilangan sedikit waktu di area itu, tambah dia. Luca Marini ungkap target di MotoGP 2024. Luca Marini siap bekerja keras untuk mendongkrak performa Honda. Adik Valentino Rossi itu bertekad mengalahkan Joan Mir sekaligus bersaing demi meraih podium. Marini hijrah ke Honda setelah menyepakati kontrak sampai 2025. Marini mengisi kursi pebalap yang ditinggalkan Marc Marquez, usai mengumumkan kepindahan ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan Marini bergabung Honda. Seperti diketahui, tim pabrikan Jepang itu sedang krisis setelah kesulitan kompetitif selama 3 tahun terakhir. Situasi yang memaksa Marquez hengkang. Ditambah lagi, motor Honda disebut-sebut kurang pas untuk postur tubuh Marini yang tinggi. Luca Marini finish ke-10 di tes resmi MotoGP di Valencia, November lalu. Marini sepenuhnya percaya Honda akan kembali kompetitif. Honda adalah tim terbaik dalam sejarah. Angka-angka dan statistiknya menunjukkan hal itu. Ini adalah sebuah momen yang unik, tapi kupikir kami punya potensi untuk kompetitif lagi dalam waktu dekat, kata dia dilansir Corse di Moto. Aku akan memberikan umpan balik dan mengerahkan energiku kepada proyek ini. Tentunya, jika kami sudah menemukan arah yang tepat, kami akan punya potensi untuk terus di atas dalam waktu yang lama. Aku ingin memulai dengan sebuah pikiran yang terbuka. Kami perlu memahami kecepatan dan potensi kami setelah tes resmi pertama dan menemukan keseimbangan kami, sambung pebalap berusia 26 tahun itu. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkan rival langsungku, yaitu rekan setimku. Itulah target pertamaku. Tapi aku ingin melihat ke depan dan mencari cara untuk naik podium atau meraih kemenangan. Aku tahu itu akan sulit, tapi kami harus menatap ke depan, cetus Luca Marini. Jangan ngarep Marc Marquez bisa langsung naik podium, masih adaptasi dengan Ducati. Para penggemar Marc Marquez jangan terlalu berharap idolanya bisa dengan cepat meraih podium di MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing tersebut mengaku masih beradaptasi dengan motor Ducati. Dalam 11 tahun terakhir, Marquez menunggangi motor Honda. Kini, dirinya memulai lembaran baru bersama Gresini dan mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 untuk kompetisi tahun ini. Pada sesi tes terakhir di sirkuit Sepang Malaysia, pembalap asal Spanyol itu harus puas menduduki posisi 6. Marquez kalah 0,588 detik dari Francisco Bagnaia yang menjadi tercepat di sesi itu. Kakak dari Alex Marquez ini mengaku masih adaptasi dengan motor Ducati. Dia tak yakin bisa langsung ke top performanya, dengan contoh Jorge Lorenzo dan juga Alex Marquez yang baru bisa tampil baik dengan Ducati setelah beberapa seri. Saya harap begitu, tapi ini membutuhkan waktu. Saat Jorge Lorenzo pindah ke Ducati, semua orang bilang dia tidak akan beradaptasi. Kemudian dia mulai memenangkan balapan di pertengahan musim keduanya, ujar Marquez. Adikku, tahun lalu, memulai dengan tidak terlalu bagus, lalu bagus di pertengahan musim. Jadi mari kita lihat apakah saya mampu mencapai level teratas. Tentu saja, ada peningkatan. Tapi tidak cukup, untuk menjadi lebih cepat Anda harus berada dalam balapan. Salah satu masalah yang mungkin saya hadapi pada balapan di akhir pekan adalah bersama Honda. Setelah 2 kali balapan, saya sudah mencatat waktu terbaik. Di sini, 3 hari ini, butuh banyak waktu untuk mendapatkan catatan waktu yang bagus. Dalam tes, hal ini mungkin terjadi, tetapi pada balapan akhir pekan, tidak. Saya perlu memahami bagaimana menjadi lebih cepat dengan catatan yang baik, pungkasnya.